Presiden Prabowo Subianto akhirnya terbang ke Beijing pada Selasa 2 September malam, setelah sebelumnya sempat membatalkan keberangkatan karena gelombang demonstrasi yang melanda tanah air. Lawatan ini dilakukan untuk memenuhi undangan Presiden Xi Jinping menghadiri parade militer memperingati 80 tahun kemenangan Perang Rakyat Tiongkok melawan agresi Jepang dan Perang Dunia Antifasis. Acara ini digelar pada 3 September di Beijing. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa Presiden Prabowo tetap memutuskan hadir di acara tersebut, meskipun ada desakan agar ia tetap berada di dalam negeri. Adakah kepentingan strategis yang membuat kehadirannya tidak bisa diwakilkan? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat siapa saja tokoh dunia yang hadir dalam parade militer itu. Sebanyak 26 pemimpin negara dan perwakilan asing hadir mendampingi Xi Jinping. Yang menarik, hadir pula dua tokoh besar yang jarang melakukan perjalanan luar negeri, yakni Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Keduanya tampak berdiri di sisi Xi Jinping saat menyaksikan parade dari gerbang Tiananmen. Prabowo sendiri berdiri di sebelah kanan Putin, sebuah posisi yang tentu syarat makna simbolis. Parade tersebut menampilkan lebih dari 12.000 tentara-tentara pembebasan rakyat Cina dengan suguhan kekuatan militer canggih termasuk sistem perang bawah laut dan senjata hipersonik yang baru pertama kali dipamerkan. Meski tidak ada pemimpin dari Amerika Serikat, Eropa Barat, Jepang, dan India yang hadir, parade ini tetap menjadi ajang unjuk kekuatan Beijing. Justru ketidakhadiran blok barat itu semakin menegaskan bagaimana Cina kini membangun pengaruh kuat di negara-negara selatan, Afrika, Asia Selatan, Amerika Latin, dan negara berkembang lainnya. Selama 2 dekade terakhir, Cina memang memperluas jangkauan pengaruhnya. Melalui inisiatif Belt and Road, investasi besar-besaran infrastruktur, diplomasi, hingga penetrasi budaya, Beijing perlahan memperkuat posisi sebagai kekuatan global baru. Parade militer kali ini menjadi panggung internasional untuk meneguhkan ambisi tersebut. Xi Jinping tampak ingin mengirim pesan bahwa kepemimpinannya bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga supremasi militer. Dengan demikian, parade militer tidak hanya dimaknai sebagai ritual sejarah, tetapi juga sebagai legitimasi politik Partai Komunis Tiongkok di tengah perlambatan ekonomi domestik. Dikutip dari analis CNN, Brad London menegaskan bahwa parade ini adalah pesan politik yang dirancang untuk menakutkan. Pertunjukan alutsista canggih memperlihatkan visi Xi Jinping yang disokong oleh kekuatan militer mutakhir. Dengan membaca konteks ini, kehadiran Prabowo tampak sebagai strategi untuk menjaga jalur komunikasi dengan Cina, mitra dagang terbesar Indonesia. Bagi Indonesia, hubungan baik dengan Beijing adalah keniscayaan. Cina bukan hanya pasar utama untuk komoditas Indonesia, tetapi juga sumber investasi terbesar. Kehadiran Prabowo di Beijing dapat dipahami sebagai langkah pragmatis dalam menjaga kepentingan ekonomi nasional di tengah gejolak global. Selain faktor ekonomi, kehadiran ini juga mencerminkan upaya diplomasi luar negeri Indonesia untuk menetapkan posisi di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Cina. Persaingan antara kedua negara adidaya ini semakin tajam, mulai dari perang dagang, perlombaan teknologi, hingga perebutan dominasi di sektor kendaraan listrik dan energi baru. Indonesia sendiri memiliki hubungan yang kompleks dengan kedua negara. Di satu sisi, Indonesia menyepakati tarif ekspor dengan Amerika Serikat, termasuk akses untuk mineral strategis. Di sisi lain, interaksi dengan Cina lebih dominan dalam investasi pengolahan nikel dan integrasi Indonesia ke rantai pasok global. Kondisi ini menuntut Indonesia untuk cermat menavigasi kepentingan nasionalnya. Strategi bebas aktif yang selama ini menjadi prinsip politik luar negeri Indonesia seharusnya diperkuat dalam menghadapi rivalitas Amerika Serikat-Cina. ASEAN pun bisa dijadikan pijakan utama untuk menjaga stabilitas regional. Secara ekonomi, Cina jelas memiliki posisi lebih dominan, tetapi AS tetap berperan penting dalam isu pertahanan dan keamanan. Rivalitas ini membuka peluang sekaligus risiko. Jika dikelola dengan hati-hati, Indonesia bisa mengambil keuntungan dari kedua belah pihak, tetapi jika salah langkah,
stabilitas regional bisa terguncang. Namun, yang tak kalah menarik adalah kunjungan singkat Presiden Prabowo ke Tiongkok yang hanya berlangsung 8 jam tentu menimbulkan rasa ingin tahu publik. Penjelasan resmi bahwa agenda tersebut sebatas menghadiri perayaan 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok memang masuk akal, namun tetap meninggalkan ruang spekulasi. Apakah durasi yang terbatas itu murni karena padatnya jadwal kenegaraan di dalam negeri yang masih diliputi suasana pasca demonstrasi, atau ada faktor lain yang belum disampaikan ke publik? Di satu sisi, langkah cepat ini bisa dibaca sebagai bentuk kehati-hatian Presiden agar tidak terlalu lama meninggalkan Indonesia dalam situasi politik yang masih dinamis. Namun, di sisi lain, publik berhak mengharapkan penjelasan yang lebih terbuka agar kunjungan singkat ini tidak terus memunculkan pertanyaan yang bisa menimbulkan kesalahpahaman.